Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Qail fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila Laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd Faya ayyuhal hadirunal musallun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia Mengawali khutbah ini khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk seluruh hadirin Marilah kita terus berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa dengan upaya terus melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan sekuat tenaga kita menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia Manusia adalah makhluk kelompok sosial yang diciptakan dengan beragam karakter untuk tujuan saling mengenal dan berteman dalam ruang lingkup tempat tinggal, tempat belajar, tempat kerja, dan juga lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang maknanya wallahu a'lam bisawab, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin jamaah rahimakumullah, perilaku saling mengenal dalam hal ini tentu bertujuan untuk membentuk kelompok yang positif yang dapat mengarahkan setiap individu di dalam kelompok tersebut menuju arah yang baik dalam setiap aktivitas kehidupannya. Oleh karenanya manusia dituntut untuk dapat mencari lingkungan dan pertemanan yang baik dalam rangka mendukung kebaikan, mengingatkan kekurangan, berbagi kebahagiaan, dan juga memahami setiap kondisi serta permasalahan hidupnya. Pertemanan adalah salah satu hal yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Baik dan buruknya pertemanan akan menjadikan seseorang menjadi baik atau buruk.
Hal ini senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terekam dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari juz ketiga halaman 63. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisi as-salihi wal jalisi as-saw kamatsali sahibil miski wa kiril haddad." La ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihah. Wakirul haddadi yuhriqu badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithah. Yang maknanya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Ada kalanya penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu atau kamu membeli darinya, atau setidaknya kamu mendapatkan aroma wanginya. Sedangkan pandai besi ada kalanya percikan apinya akan membakar bajumu atau kamu akan mendapatkan aroma tidak sedap darinya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan seorang teman. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, hadis ini mengandung larangan untuk kita berteman dengan individu-individu yang tidak baik dan dapat mempengaruhi pada perilaku negatif yang lebih dikenal saat ini dengan pertemanan yang toksik. Pertemanan toksik adalah hubungan pertemanan yang lebih banyak membawa madarat, lebih banyak membawa dampak negatif daripada positifnya, baik secara emosional, mental maupun sosial. Ini adalah jenis pertemanan yang tentu akan membuat kita lelah, membuat tertekan, tidak berkembang, bahkan bisa membuat seseorang meragukan dirinya sendiri. Beberapa contoh pertemanan toksik adalah di antaranya mungkin teman yang sering menjauhkan atau menjatuhkan mental kita, teman yang ada hanya di saat kita butuh, teman yang membicarakan di belakang, teman yang punya sifat iri, dan teman yang banyak menuntut. Itulah di antara contoh pertemanan yang toksik yang tentu harus kita hindari. Dalam hal ini Imam Badruddin Al-Aini mengatakan dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahihil Bukhari juz ke-11 halaman 221, beliau mengatakan, "An-nahyu an mujalasati man yata'adza bi mujalasatihi kal mughtabi wal khaidi fil batili." Yang maknanya, kata beliau Imam Badruddin Al-Aini dalam menjelaskan hadis ini, bahwa hadis ini mengandung larangan untuk kita berteman dengan orang yang dapat membawa dampak negatif atau dampak buruk, seperti orang yang senang menggunjing dan orang yang sering melakukan kebatilan. Larangan bergaul dengan pihak-pihak yang dapat menyesatkan manusia juga tertuang di dalam Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-27 sampai dengan ke-29, sebagaimana tadi dibacakan dalam muqaddimah, yang maknanya wallahu a'lam bisawab. Ingatlah hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, "Oh, seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Oh, celaka aku. Sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman setia. Sungguh dia benar-benar telah menyesatkanku dari peringatan Al-Quran ketika telah datang kepadaku. Setan itu adalah makhluk yang sangat enggan menolong manusia." Ayat ini menggambarkan tentang bagaimana penyesalan orang-orang yang di saat di dunia dia tidak berteman dengan orang-orang yang membawanya kepada jalan yang positif, sehingga kemudian menyebabkan ia menjadi orang yang tersesat dan dia menyesalinya di akhirat. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Ajbah dalam kitab Al-Bahrul Madid fi Tafsiril Quranil Majid juz ke-4 halaman 94 mengutip ucapan Imam At-Tustari yang mengatakan bahwa
Wa qala Sahlun radhiyallahu an, ihzar suhbata salasatin min asnafin nas, al-jababirah, al-ghafilina, wal qurra'il mudahinin, wal mutasawwifatil jahilin. Artinya bahwa hendaklah berhati-hatilah berteman dengan 3 kelompok manusia, yakni pertama adalah para penguasa yang lupa hatinya, yang kedua adalah para ahli Quran yang penjilat, yakni mereka ahli Quran tetapi menjadikan Al-Quran hanya sebatas untuk hal-hal yang tidak baik. Al-Quran tidak diresapi, Al-Quran tidak diamalkan, bahkan seringkali dia menjadikan Al-Quran hanya untuk kepentingan-kepentingan dirinya. Dan yang ketiga yang harus dihindari adalah para ahli sufi yang bodoh, artinya adalah mereka yang tidak senantiasa mengikuti tuntunan syariat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam memilih lingkungan pertemanan, sehingga dapat memilih lingkungan yang dapat membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari pergaulan yang negatif yang dapat membuat kita jauh dari Allah dan melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri kita dan juga orang lain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الجزاء أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فافعلوا ما أمركم الله وانتهوا عما نهاكم لعلكم سعدوا في الدنيا والآخرة واعلموا أن الله يحب المتقين وأن الجنة وعدت للمتقين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا الخلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله العظيم لي ولكم أقم